Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan hasil presentasi kelompok kami mengenai analisis usability heuristics dan user experience. Kelompok kami memutuskan untuk mengamati desain dari aplikasi Gojek. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Faik Azam Nafitz, Naufal Zia Alif Bintang Sheikhi, Evan Nathanael Tanuri, dan Syafaq Jiwa Raharjo. Isi presentasi kami akan mencakup pertama tentang pengenalan aplikasi Gojek, tentang analisis kesesuaian dengan prinsip desain interaktif, tentang analisis user experience dari penggunaan aplikasi, dan kesimpulan pembahasan. Pasti semua orang sudah kenal dengan aplikasi Gojek yang satu ini. Bahkan, aplikasi ini sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari orang banyak. Secara singkat, Gojek merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Aplikasi ini dibuat oleh PT Gojek Indonesia sendiri yang berdiri sejak 2010. Berbagai layanan dapat diraih melalui aplikasi Gojek, mulai dari layanan transportasi, pembayaran, belanja, bahkan sampai perbisnisan. Setelah mengetahui apa itu aplikasi Gojek, selanjutnya akan dilakukan analisis aspek-aspek yang ada di aplikasi Gojek dengan 10 prinsip desain interaktif serta user experience yang ada. Konsep yang pertama adalah visibility of system status. Suatu sistem yang baik harus selalu memberikan informasi yang jelas kepada penggunanya tentang apa yang sedang terjadi, serta memberikan umpan balik yang relevan dan tepat waktu atas tindakan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan user dan menginformasikan user kapan harus bertindak. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Ketika kita memesan ojek dengan aplikasi Gojek, aplikasi akan memberitahu kita siapa dan kapan ada driver yang mengambil pesanan kita. Serta kalau misalnya kita memesan GoFood, kita akan mendapat notifikasi tentang status makanan kita. Apakah makanannya sedang dimasak, atau apakah sudah diambil oleh driver. Konsep yang kedua adalah match between system and the real world. Suatu sistem yang baik harus mengikuti konvensi yang berlaku di dunia nyata, serta menyajikan informasi dalam urutan yang alami dan logis. Hal ini dapat dicapai dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan atas. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam aplikasi Gojek, walaupun bahasa campuran antara Inggris dan Indonesia, seperti bayan, home, promo, activity, top up, tapi bahasa-bahasa tersebut itu mudah dimengerti oleh usernya dan memang sudah familiar. Cara kedua yaitu tampilan dan interaksi. Objek dan interaksi digital harus menyerupai objek dan interaksi di dunia nyata. Desainer harus menggunakan ikon-ikon universal yang mudah dikenali oleh penggunanya. Misalnya saja pada fitur GoRide menggunakan ikon seseorang yang menaiki motor, GoCan menggunakan ikon mobil, GoFood menggunakan ikon garpu dan sendok, GoSend menggunakan ikon suatu paket, GoTagihan menggunakan ikon suatu note to land, dan GoMark menggunakan ikon keranjang belanja. Yang ketiga adalah user control and freedom. Aplikasi Gojek menawarkan banyak sekali kebebasan kepada user dalam bernavigasi dan melakukan tindakan yang diinginkan. User juga dapat dengan mudah mengoreksi kesalahan atau menarik kembali pilihan yang telah dibuat. Bisa dilihat pada contoh-contoh gambar di bawah, user dapat dengan bebas memilih jenis jasa yang ingin digunakan, dan juga dapat dengan bebas memilih jenis pembayaran yang ingin digunakan juga. Kemudian, jikalau user semisal salah memesan, user dapat dengan mudah membatalkan pesanan ataupun mengganti dengan pesanan barang dan jasa lain. Konsep yang keempat adalah consistency and standards. Ini merupakan prinsip yang mengidentifikasikan kebutuhan bahasa, ikon, simbolisme, dan semua elemen berulang lainnya dalam antarmuka pengguna agar tetap sama di berbagai tugas.
Aplikasi Gojek sebenarnya tidak memiliki internal consistency, tapi memiliki external consistency, yaitu mengacu pada model mental pengguna atau keakraban elemen-elemennya, yang ditandai dengan kotak-kotak berwarna merah pada gambar di samping. Ada simbol kaca pembesan untuk kolom search, simbol orang untuk menu profil, simbol dompet untuk menandakan jumlah uang, simbol rumah untuk menu home, dan simbol bubble chat untuk menu chat. Prinsip selanjutnya yang akan kita bahas adalah error prevention. Nah, aspek yang telah sesuai dengan prinsip ini adalah yaitu saat Anda sedang memesan Gojek, namun klien ingin meng-cancel, disediakan peringatan bahwa apakah klien akan benar-benar akan meng-cancel atau tidak. Lalu disediakan pula alasan kenapa klien ingin meng-cancel. Hal ini dilakukan agar meyakinkan klien atau meng-cross-check apabila klien Anda melakukan salah pencet dan bisa mengatasi salah pencet tersebut. Lalu ada juga prinsip recognition rather than recall. Pada prinsip ini, aspek yang sesuai yang sudah tertera dalam aplikasi Gojek, yaitu adalah di saat klien ingin memesan Gojek, aplikasi akan langsung menyediakan pilihan destinasi atau tempat-tempat yang pernah dipesan sebelumnya. Ataupun jika klien ingin menuju tempat yang baru, klien bisa tinggal mencari alamat yang ingin dituju di search bar yang sudah disediakan. Dengan ini, klien tidak perlu untuk sulit-sulit mengingat destinasi yang pernah ia kunjungi sebelumnya, ataupun tinggal memasukkan destinasi baru yang akan ia kunjungi. Lalu selanjutnya ada prinsip flexibility and efficiency of use. Pada prinsip ini, aspek yang sesuai dan sudah tertera di Gojek adalah tersedianya fitur save address yang terdapat pada aplikasi Gojek yang memungkinkan klien untuk bisa menyimpan alamat-alamat yang dapat dikunjungi, yang biasanya dikunjungi. Fitur ini dapat memudahkan klien karena klien tidak perlu memasukkan ulang alamat yang biasanya ia kunjungi karena sudah menyimpan alamat tersebut dan tinggal mengklik alamat yang sudah di-save pada waktu-waktu sebelumnya. Adapun prinsip yang lain yaitu prinsip aesthetic and minimalist design. Prinsip ini dapat kita lihat sesuai dengan software Gojek atau aplikasi Gojek dikarenakan jika klien memasuki aplikasi Gojek, tampilan awal Gojek saat klien membuka aplikasi akan langsung disediakan fitur-fitur yang dapat dipilih oleh klien. Fitur-fitur seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend sudah tersedia pada halaman home di aplikasi Gojek. Dengan ini, klien akan lebih mudah memahami dan menggunakan aplikasi Gojek. Klien juga bisa mengetuk atau mengklik icon more yang ada sehingga pilihan-pilihan atau ikon-ikon atau fitur-fitur yang diadakan semakin jelas dan semakin spesifik. Prinsip yang ke-9 adalah helps users recognize, diagnose, and recover from errors. Suatu aplikasi perlu mengenali, menganalisa, dan mengomunikasikan permasalahan yang ada dalam aplikasi kepada pengguna, agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan yang ada. Setidaknya, aplikasi dapat memberitahu di mana letak kesalahan yang ada dan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Aplikasi Gojek umumnya memberikan suatu peringatan mengenai kesalahan atau error yang dihadapi dalam bentuk pop-up atau teks. Beberapa contoh hal tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Prinsip yang terakhir adalah help and documentation. Prinsip ini mengharuskan aplikasi untuk memberikan instruksi kepada pengguna mengenai penggunaan aplikasi serta mendokumentasikan hal-hal penting yang telah dilakukan oleh pengguna dalam aplikasi tersebut. Aplikasi Gojek sendiri menyediakan menu pusat bantuan. Menu ini menyediakan beberapa solusi dari kendala-kendala umum tertentu serta masalah-masalah spesifik mengenai jasa tertentu. Gojek juga menyediakan menu riwayat transaksi untuk melihat kembali apa saja jasa-jasa yang telah dipesan sebelumnya. Sayangnya, dokumentasi pemesanan jasa hanya berlaku sampai 3 bulan ke belakang. Suatu aplikasi juga akan memberikan suatu user experience ketika menggunakannya. Menurut kami, aplikasi Gojek secara keseluruhan memberikan pengalaman penggunaan yang cukup positif. Hal-hal yang kami rasakan ketika memakai aplikasi ini adalah helpful atau membantu, dan enjoyable atau menyenangkan. Namun, ada beberapa kendala saat menggunakan aplikasi ini
sehingga memberi rasa frustasi ketika menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah helpful atau membantu. Beberapa fungsi aplikasi ini seperti mengantar ke tempat tujuan, mengantar barang, mengantar makanan, dan lain sebagainya sangat membantu pengguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada main menu aplikasi Gojek sendiri, sudah disediakan tombol-tombol pintasan untuk memesan jasa yang ingin digunakan pengguna. Penamaan tombol-tombol yang ada di aplikasi Gojek juga sangat intuitif. Jasa-jasa yang ada dinamai dengan awalan Go sebagai branding aplikasi Gojek itu sendiri, dan dilanjutkan dengan jenis jasa yang ditawarkan aplikasi. Yang kedua adalah enjoyable atau menyenangkan. Dengan tombol pintasan yang ada, sistem autofill input sebelumnya, dan lain sebagainya menjadikan penggunaan aplikasi Gojek ini menjadi mulus dan menyenangkan ketika digunakan. Yang terakhir adalah frustrating. Kekesalan atau rasa frustasi pengguna dalam menggunakan aplikasi Gojek berasal dari bug aplikasi ataupun kurangnya keleluasaan dalam menginput data ke dalam aplikasi Gojek. Beberapa desain sistem yang kurang mengenakan pengguna adalah ketika ingin menginput nomor telepon ke dalam aplikasi. Input nomor di aplikasi Gojek didesain sehingga tidak perlu mencantumkan nomor plus 62 di awal serta melimit hanya 13 digit nomor yang dapat diinput ke dalam aplikasi. Masalah muncul ketika ingin menempel atau paste nomor yang berawalan plus 62 serta karakter-karakter lain seperti strip dan tanda kurung. Aplikasi Gojek tidak secara otomatis menghilangkan karakter-karakter yang tidak perlu, sehingga digit nomor belakang hilang dan nomor tidak sesuai dengan apa yang aplikasi minta. Hal ini tentunya sangat mengesalkan, apalagi harus menginput nomor secara manual, digit demi digit. Secara keseluruhan, aplikasi Gojek ini sudah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip desain interaktif yang ada serta memberikan kesan pengalaman yang cukup baik bagi seluruh pengguna. Beberapa aspek mungkin ada yang kurang sesuai dengan prinsip tersebut yang dapat membuat frustasi pengguna saat menggunakan aplikasi. Namun, ketidaksesuaian tersebut umumnya akan tertutupi oleh aspek-aspek baik yang telah sesuai ketika menggunakan aplikasi Gojek.